Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Amirotin, JGP 4 Kabupaten Blitar akan mempresentasikan tugas 2.3.A.5.3 yaitu tentang hasil unggahan tugas ruang kolaborasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Imyatun Muayana sebagai fasilitator dan pengajar praktik Ibu Diah Kartika Wulansari serta teman-teman JGP 4 Kabupaten Blitar dalam kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya Yayu Amirotin sebagai coach dan Ibu Sri Nur Hayati sebagai coach serta Bapak Riko Skirno Putra sebagai pengamat. Di sini kami akan membahas tentang kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid itu. Murid merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Berikut ilustrasinya. Teng 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 teng, bel tanda pulang sekolah berbunyi. Sri Nur Hidayati, murid kelas 5 berjalan ragu-ragu ke arah Bu Yayu yang sedang duduk mengerjakan tugas guru penggerak di taman sekolah. Bu Yayu segera meletakkan laptop di pangkuannya dan bergegas mendekati Sri Nur Hayati. Ia merasa heran dengan perubahan muridnya yang biasanya selalu ceria dan bersemangat. Bu Yayu segera mengajak Sri duduk di sampingnya. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam sayang. Mari duduk sini. Bagaimana kabarmu sayang? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Yayu perhatikan dari kemarin sepertinya kamu murung dan tidak bersemangat seperti hari biasanya. Ada apa? Saya sedikit ada masalah Bu. Apa saya boleh cerita ke Bu Yayu? Oh, sangat boleh sayang. Baik, jadi apa tujuan Nur selain ingin bercerita ke Bu Yayu? Saya ingin mendapat solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke, coba sekarang kamu ceritakan kepada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Saya bingung. Apa yang membuatmu merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar teman di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Jadi saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya yang tidak mau ikut les privatnya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Teman yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai terbaik di kelas. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan? Bisa kamu ceritakan? Begini Bu, saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan guru dengan benar saat ulangan. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan selalu rendah ya Bu? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu? Saya selalu membaca ulang pelajaran di rumah setelah pulang sekolah. Kemudian malam harinya saya belajar pelajaran untuk besok. Pagi harinya saya pun menyempatkan
belajar setelah sholat subuh. Menurut saya selalu mendapat nilai rendah karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Apakah kamu pernah mendiskusikan dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Tapi yang saya lihat, sebelum teman-teman les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya terbaik. Namun setelah teman-teman les, saya tidak, nilai saya selalu lebih rendah. Baik, lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Sebenarnya, saya ingin menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Lalu, mengapa kamu tidak melakukannya? Saya takut dimarahi, Bu. Makanya saya cerita ke Bu Yayu. Apakah guru tersebut pernah marah sama kamu? Tidak juga sih, Bu. Gurunya baik. Pada saat menjelaskan pelajaran juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru itu. Lalu, mengapa kamu tidak coba dulu? Pasti itu akan membantu menyelesaikan masalah kamu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Bagus itu. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin bertanya bahwa jika saya tidak ikut les, apakah hal itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi mengapa saya selalu mendapat nilai rendah. Hebat. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai terbaik walaupun tidak ikut les? Begini, Bu, sejak kelas sebelumnya, saya selalu masuk juara 3 besar. Saya rajin belajar dengan membuat rangkuman, peta konsep. Selain itu, kakak saya selalu mengajari saya membuat peta konsep, dan saya sangat menyukainya. Bagus kekuatan yang kamu miliki. Terus, apa ada lagi yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa, Bu, karena saya tidak punya waktu untuk kita ikut les tersebut. Tapi, saya bisa meminta bantuan teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat yang selalu bersedia membantu saya. Maka saya siap membantu loh, Bu. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuanmu itu? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Selain itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Kemudian, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Selanjutnya, saya juga akan meminta bantuan teman dalam belajar, Bu. Luar biasa hebat. Yayu sangat suka rencanamu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Besok, saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, mulai besok, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman sebangku saya untuk menemani saya menemui guru tersebut. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, terima kasih Bu Yayu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Nur. Terus semangat belajar ya. Pulang bareng sama Bu Yayu saja, karena kamu kan searah. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Tapi maaf, tadi saya sudah janji dijemput kakak. Baik, kalau begitu hati-hati di jalan ya. Dan salam untuk kakak kamu. Iya, Bu. Sri Nurhayati merasa lega masalah yang dihadapinya terpecahkan. Besok dia akan memberanikan diri menemui guru tersebut dengan ditemani teman sebangkunya. Bu Yayu pun juga senang bisa berdiskusi dan ikut membantu Nur. Dia bangga pada muridnya tersebut.
Ia dapat mencari solusi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan. Terima kasih. Silahkan Pak Riko untuk memberikan komentar. Baik, alhamdulillah sudah berjalan ya coachingnya dari kasus 2 tentang seorang siswa yang merasa kurang dihargai gitu ya sama gurunya yang dia merasa gurunya itu tidak adil ya karena tidak mengikuti lesnya, kemudian dia merasa sempat disindir gitu ya. Baik, untuk yang pertama saya ucapkan selamat Bu Yayu sebagai coach dan Bu Nur sebagai Bu Yayu sebagai coach dan Bu Nur sebagai coachnya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tujuan tadi sudah disampaikan dengan baik. Bu Yayu sebagai coach sudah menyampaikan beberapa pertanyaan sehingga coach itu mampu menyampaikan tujuannya dengan jelas. Yang berikutnya adalah identifikasi. Coach sudah mampu menggali informasi dengan beberapa pertanyaan terbuka dengan baik sehingga coach mampu mengidentifikasi dan menguraikan masalahnya sehingga mudah untuk diidentifikasi secara mandiri. Jadi coach juga sudah menggali potensi dan memberikan gestur yang baik sebagai respon kepada coach. Kemudian selanjutnya ada rencana aksi. Nah, di sini sudah tampak juga coach sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang terbuka dan reflektif sehingga dapat mengarahkan coach mengambil keputusan secara mandiri. Jadi coach mampu mengeksplor jawaban coach ya. Jadi di situ beliau pandai untuk mengarahkannya. Yang terakhir di tanggung jawab coach dengan baik memberikan pertanyaan arahan untuk coach dalam hal berkomitmen dan menjalankan rencana aksinya. Demikian hasil pengamatan saya untuk kasus 2 yang diperankan oleh coachnya adalah Bu Yayu dan coachnya adalah Bu Sri Nur Hayati. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko dan terima kasih Bu Sri Nur Hayati. Demikian kasus dari kelompok 3 yaitu kasus 2 dan saya sebagai coach serta Ibu Sri Nur Hayati sebagai coach. Selanjutnya akan dipaparkan kasus 3 oleh Pak Riko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.